Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah saya Didin Hafiduddin dan sahabat saya Mas Dendi Fauzi akan mempresentasikan terkait sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW setelah hijrah di fase Madinah. Tentunya presentasi dan materi ini untuk memenuhi tugas sejarah pendidikan Islam yang diampu oleh Ustadz Salihin. Maka insyaallah semoga kita semua dipermudahkan untuk menunaikan tugas yang telah diberikan kepada kita semua. Kemudian pada masa pendidikan di Madinah tentunya banyak sekali ajaran Islam yang berkenaan dengan kehidupan turun di Madinah. Maka yang akan kita bahas adalah bagaimana cara Nabi melakukan pembinaan serta pengajaran pendidikan Islam di fase Madinah. Bisa kita lihat bahwa di sini ada 4 poin penting terkait cara pembentukan, pembinaan, pendidikan Islam Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin pada pendidikan di Madinah. Yang pertama, yakni pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Kemudian yang kedua, yakni pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Kemudian yang ketiga, yaitu pendidikan anak dalam Islam. Kemudian yang keempat dan yang terakhir dan tak kalah pentingnya, yaitu pendidikan akhlak. Baik, kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama yakni pembentukan dan pembinaan masyarakat baru menuju satu kesatuan sosial dan politik. Tentunya adapun dasar yang diletakkan Nabi kepada masyarakat Madinah guna menerapkan pembinaan menuju satu kesatuan sosial ada 4 langkah. Langkah pertama yakni Nabi Muhammad SAW pada saat itu menghapus seluruh sisa-sisa permusuhan antara kaum muslimin dengan cara mempererat tali persaudaraan antara mereka. Cara ini sangat terampuh, sangat terbukti bahwa dengan cara ini dapat mempererat tali persaudaraan. Kemudian langkah kedua dari Nabi yakni memerintahkan kaum muhajirin sewaktu di Madinah agar mereka mampu berusaha sesuai kemampuan mereka masing-masing pada saat di Mekah. Hal ini tentunya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Kemudian langkah ketiga dari Nabi yakni menjadikan syarat zakat dan puasa merupakan pendidikan bagi warga untuk menjadikan tanggung jawab sosial. Ini juga sebagai upaya Nabi untuk menjalin kerjasama dan saling tolong-menolong dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian langkah keempat, yakni pada saat itu sholat Jumat dilaksanakan secara serentak dan bersamaan. Hal ini tentunya agar kaum muslimin dapat berkumpul dalam satu waktu untuk mendengarkan khutbah Nabi Muhammad SAW. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua yakni pendidikan sosial, politik, dan kewarganegaraan. Materi pendidikan sosial dan kewarganegaraan Islam pada masa itu adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam konstitusi Madinah, yang dalam prakteknya diperinci lebih lanjut dan disempurnakan dengan ayat-ayat yang turun selama periode Madinah. Kemudian yang ketiga yakni pendidikan anak dalam Islam. Tentunya pendidikan anak dalam Islam merupakan pendidikan yang sangat penting yang hendak diterapkan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh kaum muslimin. Dalam Islam, anak merupakan pewaris ajaran Islam yang dikembangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan generasi muslim inilah yang akan melanjutkan misi menyampaikan Islam ke seluruh penjuru dunia. Maka adapun perintah untuk memberikan pendidikan kepada anak dalam Islam tentunya sangat banyak di dalam Al-Quran. Pada surat At-Tahrim ayat ke-6 Allah memperingatkan kita menjaga diri
dan anggota keluarga termasuk anak-anak kita dalam kehancuran api neraka. Ada juga pada surat An-Nisa ayat 9 terdapat agar jangan meninggalkan anak dan keturunan dalam keadaan lemah dan tidak berdaya menghadapi tantangan kehidupan. Ada juga pada surat Al-Furqan ayat 74 di mana Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa orang yang lemah, orang yang mendapatkan kemuliaan antara lain adalah orang yang berdoa dan memohon kepada Allah agar dikaruniai keluarga dan keturunan yang menyenangkan hati. Itu yang pendidikan anak dalam Islam. Kemudian poin keempat ataupun yang terakhir yakni pendidikan akhlak. Pendidikan akhlak merupakan pokok pembinaan pendidikan Islam di kota Madinah yang dapat dikatakan sebagai pendidikan sosial dan politik yang merupakan kelanjutan dan pendidikan tauhid di Mekah, yaitu pembinaan di bidang pendidikan sosial dan politik agar dijiwai oleh ajaran merupakan cermin dan pantulan sinar tauhid tersebut. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah ada lanjutan-lanjutan yang akan disampaikan oleh sahabat saya Mas Dendi Fauzi. Terima kasih sebelumnya kepada Ustadz Didin yang telah menyampaikan presentasi kita di awal. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW, fase Madinah, kebijakan Rasulullah SAW di masa pendidikan, dan juga metode yang dikembangkan Rasulullah SAW. Langsung saja, kurikulum pendidikan Islam di masa Rasulullah SAW fase Madinah, yaitu ada dua. Yang pertama, upaya pendidikan yang dilakukan Nabi pertama-tama membangun lembaga masjid. Melalui masjid ini Nabi memberikan pendidikan Islam. Yang kedua, materi pendidikan Islam yang diajarkan berkisar pada bidang keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan jasmani, dan pengetahuan kemasyarakatan. Jadi kurikulum pendidikan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, yang pertama itu mendirikan masjid. Melalui masjid Nabi memberikan pendidikan Islam. Yang kedua, Nabi mengajarkan tentang materi pendidikan Islam yang diajarkannya yaitu keimanan. Bagaimana kita mengimani Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, ibadah, kesejahteraan jasmani, dan juga pengetahuan kemasyarakatan. Kebijakan Rasulullah SAW di masa pendidikan. Pada saat di Madinah, setelah terbentuknya masyarakat Islam, maka dibentuklah pendidikan Islam yang berjalan dan lebih leluasa serta terbuka secara umum. Hal ini tentunya sangat jauh berbeda dengan metode dakwah Rasulullah SAW saat berada di Mekah, yang dimana pendidikan Islam saat dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Jadi pada saat di Madinah ini Rasulullah membentuk masyarakat Islam dan membentuk pendidikan Islam berjalan dan lebih leluasa, terbuka secara umum, dan berbeda dengan pada saat di Mekah, yang dimana Nabi mengajarkan Islam secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Adapun kebijakan yang telah dilakukan Rasulullah SAW di Madinah, yang pertama membangun masjid di Madinah, yang pada akhirnya masjid inilah yang kelak menjadi pusat pengembangan pendidikan dan dakwah di Madinah. Yang kedua, Piagam Madinah sebagai upaya mempersatukan berbagai potensi yang sebelumnya berserakan, bahkan mungkin saling bermusuhan. Jadi berkaitan yang tadi, di mana kurikulum pendidikan Islam yang pertama itu Nabi membangun lembaga masjid, dan kemudian
kebijakannya pun dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama itu membangun masjid, yang akhirnya ini menjadi pusat pengembangan pendidikan dan dakwah di Madinah. Yang kedua, Piagam Madinah sebagai upaya mempersatukan berbagai potensi yang sebelumnya berserakan, bahkan mungkin saling bermusuhan. Yang terakhir, ada metode yang dikembangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 metode. Yang pertama yaitu metode yang dikembangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan media tanya jawab serta penghayatan yang mendalam. Jadi yang kedua, materi ibadah disampaikan dengan cara demonstrasi serta peneladanan dengan harapan mudah dicontoh masyarakat. Yang ketiga, bidang akhlak. Nabi menerapkan metode peneladanan dengan Nabi tampil dengan kehidupan bermasyarakat sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan tutur kata serta perbuatan yang baik. Berkaitan yang tadi kurikulum dan juga kebijakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membangun masjid di Madinah. Dan kemudian metode yang diterapkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yang pertama itu media tanya jawab. Jadi sesudah membangun masjid, bermusyawarah, kholaqoh, yaitu metode yang diajarkan yang pertama Nabi Muhammad itu metode dengan media tanya jawab serta penghayatan yang mendalam. Jadi di masjid itu Nabi Muhammad mempersilahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk bertanya langsung kepada beliau. Yang kedua, materi ibadah disampaikan dengan cara demonstran serta peneladanan dengan harapan mudah dicontoh masyarakat. Yang ketiga, yang tadi berkaitan dengan materi ibadah yang disampaikan dengan cara demonstrasi serta peneladanan dengan harapan mudah dicontoh masyarakat. Yang ketiga, bidang akhlak. Nabi menerapkan metode peneladanan dengan Nabi tampil dengan kehidupan bermasyarakat sebagai orang yang memiliki kemuliaan dan tutur kata serta perbuatan yang baik. Jadi ketiga metode ini yang disampaikan pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Metode yang diajarkan di Madinah ada 3. Yang pertama, metode yang dikembangkan metode tanya jawab. Yang kedua, demonstrasi. Yang ketiga, metode peneladanan dengan Nabi tampil dalam kehidupan bermasyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada presentasi kali ini tentang sejarah pendidikan Islam di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.